الفاتحة بالقبول وتمام كل سلم أعمل شاء ضربة دافة لكل شر جلبة لكل خير لنا ولوالدنا ولأحبابنا في دين ملفلا والقلوبنا وقلوبنا مع التقى والهدى والأفاف والغنى والموت للإسلام بلا مهنة الامتحان بحق سيدي ولا تنجام ونطن صالحة وزيرة محبة وشرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم على من نوينا ولا ما توجهنا ولا ما طلبنا ولا من الجميع ولا من وصلبنا صالح وعلى من ومشايخنا على عمر بن حفيد وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin min yaumina hadza ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul rabbi zidna ilman warzuqna fahman subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ya fatah ya alim ya fatah ya alim ya fatah ya alim iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wa dina ila sawa'i sabil walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat segenap jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah majlis taklim Masjid Taufikur Rahman, Kampung Jembatan, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, yang insyaallah kita semua senantiasa dirahmati dan diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Para alimil ulama, para masyayikh, para sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, para hujaj, wabil khusus guru kita bersama Kiai Haji Abdul Khair mata'anallah bituli hayatihi amin wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Al-Ustadzul Fadil Al-Ustadz Qasim mata'anallah bituli hayatihi amin wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Serta para guru, para asatidzah lainnya yang insyaallah semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan malam yang penuh barakah ini kita masih dapat berkumpul bermuajahah, duduk bersama di taman sorganya Allah Subhanahu wa taala di dunia, yaitu majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di taman sorganya Allah Subhanahu wa taala di dunia ini menjadikan asbab terbesar kita semua dikumpulkan bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di taman sorganya Allah Subhanahu wa taala kelak yaumul kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian rutin kita seperti biasa daripada kajian kitab Mukhtasar Tazkiratul Qurtubi lil Imam Qurtubi rahimahullahu taala. Kita sampai pelajaran kita kepada hadis baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala masyayikhuna al-mu'allif rahimahullahu taala wa adamana bihim wa bi barakati ulumihim wa bina wa bikum fidaraini amin radhiyallahu anna wa ankum ila anqal. Amma sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul badiru bil mauti sittan amira sufaha wa kasratu syurti wa bai'ul hukmi wa istighfafan biddam wa gati'atur rahim wa qauman yatakhiduna al-Qur'an mazamira yuqaddimuna ar-rajul liyughannihim bil Qur'an wa in kana aqalluhum fikhan walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat segenap jamaah majlis Masjid Taufikur Rahman rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih di dalam bab yang kemarin, yaitu akhir daripada bab yang kemarin,
bab yang di dalamnya bicara tentang diperbolehkannya di dalam Islam bagi seorang muslim berkeinginan untuk meminta mati kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memohon kepada Allah untuk dimatikan dalam keadaan husnul khatimah apabila dia khawatir terancam iman Islamnya, terancam agamanya. Dan di dalam hadis ini baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Amma sami'ta Rasulullah SAW yaqul." Kata sahabat Abdullah Al-Ghifari rahimahullah, beliau mengatakan, apakah kamu pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda? Emangnya kamu lupa? Nabi pernah bersabda di dalam hadisnya. Kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Hakim, Al-Imam Bazzar dan Al-Imam Tabrani. Kata Nabi Muhammad SAW, "Badiru bil mauti sittan." Cepat-cepatlah kalian menemui ajal kalian apabila terdapat 6 perkara. Kata Rasulullah, cepat-cepatlah kalian menemui ajal kalian apabila sudah terdapat 6 perkara. Maka dari hadis ini menjadikan suatu tanda diperbolehkannya kita meminta mati husnul khotimah kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita khawatir fitnah menyebar sehingga menyebabkan terancamnya iman dan Islam kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Badiru bil mauti sittan." Cepat-cepatlah kalian menemui ajal kalian apabila sudah terdapat 6 perkara. Apa saja 6 perkara ini? Dan mari sama-sama kita cek satu persatu apakah sudah nampak di zaman kita sekarang atau belum. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amiras sufaha." Pemimpin atau pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang yang bodoh. Ketika satu pemerintahan sudah dipegang oleh orang-orang yang bodoh, maka kata Rasulullah, cepat-cepatlah kalian menemui ajal kalian. Maknanya bukan bunuh diri ya. Nggak boleh bunuh diri dalam Islam, haram. Termasuk daripada perbuatan dosa besar. Yang dimaksudkan di sini adalah meminta kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Khawatir iman dan Islamnya terancam. Khawatir mati dalam keadaan tidak bawa iman dan Islam karena tergoda dengan fitnah yang begitu dahsyat. Yang pertama kata Nabi, amiratus sufaha, yaitu apabila satu pemerintahan sudah dipegang atau dikuasai oleh orang-orang yang bodoh. Kira-kira di zaman kita seperti apa nih? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadiri sa'ah." Apabila satu urusan sudah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Dulu baginda Rasul Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh seseorang tentang hukum di dalam pembagian warisan. Ketika itu Rasulullah SAW sangat bisa sekali untuk menjawabnya, karena sumbernya ilmu adalah Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah katakan kepada orang yang bertanya, berangkatlah kamu kepada sahabat fulan. Si fulan itu ahli dalam ilmu warisan, ahli dalam ilmu mawaris. Kamu berangkat ke si fulan. Kalau Nabi mau jawab bisa gak? Bisa banget. Tapi Nabi mau ngajarin sama umat, segala sesuatu itu serahin sama ahlinya. Kalau ente di rumah punya AC, maka yang servis sama cuci tukang AC. Gua ngambil contoh yang kelihatan aja tuh, Hamid tukang AC. No, ada di tengah-tengah no. Ya, emang pas banget dia lagi di tengah no. Kang cuci AC. Iya.
Jangan ente punya AC di rumah, kotor, ente cuci, ame tukang akuarium. Beda, dia nyucinya nyuci akuarium. Alatnya juga kagak nemu. Beda tuh, ya. Jadi serahin segala sesuatu pada ahlinya. Ente di rumah punya listrik, ada yang koslet, maka panggil tukang listrik. Kelihatan emang ada Cecep tuh, ya, ahli listrik, maintenance, ya. Panggil ahlinya. Makanya saya kalau ada masalah-masalah, Cecep saya panggil, Cep, ya, ini kayaknya ada koslet Cep nih, tolong benerin. Tuh, manggilnya siapa? Cecep. Jangan panggil Mas Wahyu yang ada di belakang. Beliau ahli kecantikan kosmetik. Tuh. Ya memang anak-anak majelis tuh. Ya masing-masing punya profil yang beda-beda. Semua ada bagiannya. Serahin segala sesuatu pada ahlinya. Jangan apa? Jangan diserahin sama yang bukan ahli. Kata Nabi, kalau diserahin sama yang bukan ahli, tunggu kehancurannya. Ada orang naik motor, bannya bocor, dibawa ke klinik bersalin. Kira-kira tuh ban bocor bisa bener apa kagak? Hah? Lah kagak bisa. Ada perempuan mau lahiran, dibawa ke tukang tambal ban. Kira-kira bisa apa kagak? Nggak bisa. Semua udah ada bagian-bagiannya. Ada masing-masing ahli-ahlinya. Maka jangan diserahkan satu urusan kepada selain ahlinya. Ini kan orang sekarang kagak. Semua-muanya mau dia yang handle. Betul gak? Kita ambil contoh yang gampang. Mandiin jenazah dia yang ambil. Ngapanin dia juga. Ya, nguburin dia juga, talqin dia juga, tahlil dia juga, MC dia juga. Ya. Maulid ceramah dia juga. Ya. Ada ahli-ahlinya. Bukannya nggak bisa, bisa. Bisa. Ya, tapi apa? Tapi nggak pas karena bukan ahlinya. Masing-masing ada bagian-bagiannya. Sama kayak tukang bangunan. Ada tukang bangunan yang multi talent, dia bisa semua kerjain. Tapi ketika kita hadapkan dengan tukang bangunan yang masing-masing ahlinya di dalam bagiannya, hasilnya jauh berbeda. Yang ahli kusen bikin kusen, bikin jendela. Yang ahli pasang keramik, pasang keramik. Yang ahli ya masang plafon, plafon. Yang bagian bikin apa finishing, finishing. Bagian cat, ngecat. Ada bagiannya. Ya bisa aja sih kalau disuruh ngerjain yang lain, cuman hasilnya kurang maksimal. Makanya jangan sampai satu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggu kehancuran. Begitu juga kalau pemerintahan sudah diserahkan kepada orang bodoh, orang yang tidak mengerti di dalam bidangnya, maka niscaya tunggu kehancuran. Tunggu kehancuran. Ini kan di pemerintah kita banyak bidang-bidangnya. Ada MPR, ada DPR, ada menteri. Setiap menteri juga berbeda-beda tuh tugasnya. Maka itu harus sesuai dengan ahlinya. Jangan sampai bukan di bidangnya dan bukan keahliannya. Maka nanti yang ada justru malah menyebabkan mudarat buat masyarakat. Bahkan juga bisa mudarat buat dirinya sendiri. Maka hati-hati ya. Kalau udah sampai kepada zaman fitnah, pesan saya banyak-banyak deketin diri sama Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad. Jangan jauh-jauh dari ulama, istiqomah duduk di majelis ilmu. Ya, kenapa? Karena fitnah sudah menyebar. Yang kedua, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, cepat-cepatlah kalian menemui ajal kalian. Apabila yang kedua kata Nabi, wa kathratu syurti, banyaknya antek-antek penguasa menyebar di mana-mana. Banyaknya antek-antek penguasa berkeliaran di mana-mana. Sehingga apa? Menyebabkan tidak selamat dan aman dari fitnah. Makanya bahaya. Makanya kita sekarang berada di zaman yang luzumus sukut. Jaga lisan, hati-hati. Jangan sembarangan bicara. Tidak berucap kecuali ucapan yang benar. Dan kalau memang harus menyampaikan yang hak, sampaikan.
Qulil haq walau kana murran, sampaikan kebenaran sekalipun itu pahit. Sekalipun kita harus mengorbankan semua yang kita miliki, kalau untuk kebenaran semata-mata mengharap ridha Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW, maka sampaikan itu. Jangan kita diam dari kebenaran, membiarkan kebatilan merajalela. Hati-hati. Man sakata anil haq fahuwa syaitonun akhras. Siapa orang yang diam dari kebenaran, maka dia bagaikan setan gagu. Orang gagu aja jelek, apalagi setan. Ente pikirin coba, orang gagu aja ada kekurangannya, ketidaksempurnaannya, apalagi setan. Udah setan gagu lagi. Na'udzubillah min dzalik. Setan aja udah dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala, gagu lagi dia, ya. Maka jangan sampai kita diam dari kebenaran, sampaikan kebenaran sekalipun kita harus berjuang, sekalipun kita harus mengorbankan banyak hal. Ya, karena orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan kebenaran, maka mereka berada di dalam barisannya baginda Rasul Nabi Muhammad. Mereka mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Nabi, cepat-cepatlah kalian menemui ajal kalian apabila yang kedua sudah banyak antek-antek penguasa menyebar di mana-mana. Mudah-mudahan kita selamat daripada fitnah, aman daripada bala bencana. Umat Islam diberikan keberkahan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan daripada perpecahan dan perselisihan. Diberikan kekuatan dan kesabaran, dan umat Islam diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, cepat-cepatlah kalian menemui ajal kalian. Maknanya boleh kalian meminta untuk dimatikan sama Allah segera dalam keadaan husnul khotimah. Kalau ada yang ketiga juga nih, apa yang ketiga? Wa bai'ul hukmi, jual beli kasus. Sekarang zamannya udah zaman begini, ya, jual beli kasus di mana-mana, dari mulai yang recehan sampai yang kelas berat. Hati-hati, kalau sudah terjadi yang namanya jual beli kasus berarti memperjualbelikan hukum. Kalau sudah memperjualbelikan hukum, maka terdapat ketidakadilan. Kalau sudah ada ketidakadilan, berarti kezaliman merajalela. Kalau kezaliman merajalela, tunggu datang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Makanya biar kita enggak datang azab dari Allah, jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Jangan jauh-jauh dari ulama. Ya, bahaya nih zaman fitnah. Maka minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat di zaman sekarang banyak di dalam hukum yang kalau kita perhatikan kadang-kadang kita sebagai orang awam yang tidak paham dengan hukum, kita agak sedikit bingung juga melihatnya. Ya, bagaimana ketidakadilan di dalam hukum ketika ada seorang nenek tua yang mencuri apa tuh, singkong apa ubi tuh, ya, dari kebun. Akhirnya apa? Masuk penjara sekian tahun. Bagaimana tuh ceritanya saya kurang begitu jelas juga, ya. Walhasil kalau kita perhatikan dan kita bedakan dengan orang-orang yang korupsi, yang mengambil dan memakan uang rakyat besar-besaran, hukumannya ringan. Makanya kita banyak minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang keempat, wastighfafan biddam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, cepat-cepatlah kalian menemui ajal kalian apabila terjadi nih yang nomor 4, apa? Terlalu banyaknya orang-orang yang meremehkan darah manusia. Ngebunuh orang tuh biasa aja, menghilangkan nyawa orang tuh biasa aja. Dia nggak pikirin bagaimana tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Jangan kata ngilangin nyawa orang. Di dalam Islam kata Rasulullah SAW, la yahillu li muslimin an yurawi'a musliman. Haram hukumnya bagi seorang muslim nakut-nakutin orang muslim yang lain. Nakut-nakutin aja haram, nggak boleh. Ini kan banyak kalau kita lihat orang bikin video prank-prankan,
nakutin orang tengah malam jadi pocong. Ya. Tujuannya apa? Mau nyari followers, subscribers, penonton yang banyak, tapi dengan cara nakutin orang. Haram, nggak boleh nakutin orang. Apalagi kalau kita lihat sampai ada orang yang kecelakaan, bahkan sampai hilang nyawanya gara-gara ditakutin. Itu kan video-video yang orang ditakutin, akhirnya dia lari turun ke bawah dari rumahnya, ketika keluar ditabrak mobil, meninggal. Dan masih banyak lagi yang lain. Nakutin aja nggak boleh dalam Islam. Bahkan di dalam bab jinayah, kalau kita nakut-nakutin orang muslim, itu kena setengah diahnya orang membunuh. Membunuh orang secara sengaja, itu diahnya adalah 100 ekor onta. Nah kalau nakut-nakutin setengahnya, berarti 50 ekor onta. Sanggup kita bayar? Kalau enggak nanti diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita nakut-nakutin orang, memberikan ancaman. Ya, enggak boleh siapapun yang nakut-nakutin. Apakah itu dari pihak orang kaya, orang miskin, pejabat, pemerintah, ya, dari kalangan siapapun. Enggak boleh kita nakut-nakutin orang. Kalau kita nakut-nakutin orang, maka kita melakukan perbuatan yang haram. Ya, menyebarkan teror. Islam tidak mengajarkan teror, tidak. Jadi kalau ada orang yang menyebarkan teror berarti bukan orang Islam tuh. Atau mungkin Islam tapi ajarannya sesat, salah bergaul. Ya, kalau orang Islam enggak, orang Islam ajarannya tuh enggak ada teror, enggak boleh dalam Islam menteror. Makanya kalau kita perhatiin kan sekarang udah terlalu banyak orang yang menganggap remeh darah, menyepelekan hal pembunuhan, padahal itu nggak akan luput dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia nggak kena tuh yang namanya ya luput atau bebas dari hukum dunia, tetap nanti di akhirat dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang udah kena hukuman dunia aja nanti di akhirat masih dihisap sama Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang nggak kena hukuman dunia. Maka jangan gampang-gampang urusan masalah darah tuh, ya. Nggak boleh sembarangan. Kadang-kadang orang sekarang gara-gara urusan parkiran aja main tusuk-tusukan. Gara-gara duit 2.000 berantem, tusuk-tusukan mati. Gara-gara urusan salah paham, akhirnya istri orang dibunuh, suami orang dibunuh. Na'udzubillah min dzalik. Malah kadang-kadang gara-gara urusan yang tidak jelas apa urusannya, banyak nyawa orang yang dikorbankan. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan sampai dah tuh kita termasuk golongan orang-orang yang seperti itu. Mudah-mudahan kita diselamatin sama Allah Subhanahu wa taala dari fitnah dunia yang begitu dahsyat ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, cepat-cepatlah kalian menemui ajal kalian apabila yang kelima sudah banyaknya terputus silaturahim di mana-mana. Bapak sama anak kagak tegur-teguran bertahun-tahun. Kadang sampai bapaknya mati tuh anak nggak datang. Na'udzubillah min dzalik. Laki ame bini mutus hubungan silaturahim. Kadang serumah bertahun-tahun hidup bareng tapi nggak tegur-teguran. Na'udzubillah min dzalik. Keluar rumah doang kelihatannya mesra di hadapan orang. Modelnya kayak sinetron-sinetron yang pagi-pagi tuh, yang ku menangis. Di rumah ribut kagak tegur-teguran, tidur punggung-punggungan, keluar rumah belagak romantis di depan tetangga. Dusta tuh. Memutus silaturahim sudah menyebar di mana-mana sekarang. Makanya kita kalau cari teman satu tuh susah. Cari musuh 1000 sebentaran. Maka jaga hubungan silaturahim yang baik. Saya teringat nasihat daripada Ad-Da'ilallah Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar.
Salah seorang kakak kelas kami di Hadramut, beliau angkatan pertama belajar kepada murabi arwahana Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Hafid hafizahullah taala wa ra'ah. Ketika saya berkunjung ke pesantren beliau beberapa bulan yang lalu di daerah Keraksan, Probolinggo, itu beliau bilang kalau silaturahim itu mau terjaga terus langgeng silaturahimnya, maka harus disiram itu pohon silaturahim, sajaratul ukhuwah, pohon persaudaraan itu mesti disiramin terus dengan kita berziarah atau berkunjung dari waktu ke waktu kepada saudara kita. Itu yang bisa menyebabkan ukhuwah terjaga. Jangan maunya kita didatengin doang, kitanya nggak mau ngedatengin orang. Udah kayak Ka'bah. Kalau Ka'bah salah satu daripada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kita siapa? Kadang-kadang kita ngebanggain diri, padahal kita titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maunya didatengin orang mulu, tapi gak mau ngedatengin orang. Hati-hati tuh, berarti bisa jadi ada kesombongan yang bertengger di hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Berkunjung silaturahim itu bisa menjaga yang namanya hubungan di dalam persaudaraan. Dan itu saya contohkan kepada anak-anak majelis. Di sela-sela waktu saya ada kegiatan-kegiatan yang kosong, atau di sela-sela saya ada kegiatan mengajar atau ceramah di satu daerah, atau saya bawa rombongan ziarah, itu saya mampirin majelis-majelis kawan-kawan kami, sahabat-sahabat kami, para habaib, para kiai, para asatid. Kita datengin, mampirin, silaturahimin, biar girang majelisnya kita datengin. Kadang kalau nggak bertepatan dengan jadwal majelisnya, kita datengin di jadwal-jadwal yang dia kosong ada di rumahnya, kita silaturahimin. Begitu menjaga hubungan silaturahim. Jangan cuman kita maunya didatengin doang sama orang, ya. Tapi kita datengin orang juga, datengin saudara kita, datengin keluarga kita. Silaturahim kepada mereka, ini yang bisa menjaga hubungan silaturahim tetap terjaga. Cuman ingat, kata Rasul, zurgiban tasdat hubban. Kalau kita mau bersilaturahim, mau berziarah kepada saudara, kerabat, keluarga, itu ada waktu-waktunya, jangan keseringan. Kasih jeda, ya. Jangan tiap hari datang. Cuma numpang sarapan namanya numpang hidup. Makan mulu, numpang di rumah orang. Ya, datang ada waktu-waktunya, zurgiban tasdat hubban. Berziarahlah kalian tuh di waktu-waktu yang memang khusus. Ya, dikasih jarak, jangan keseringan. Keseringan juga orang bosen. Nyusahin nih orang. Mari mulu. Tekor nih bulanan. Ya kan sahibul bait kalau ada tamu datang mesti siapin segala-gala, betul gak? Makanya ada waktu-waktunya, ya. Kita jadi orang yang bersilaturahim juga mesti paham adab, mesti paham adab. Jangan datang ke rumah orang bersilaturahim, ke rumah saudara berkunjung, lalu kemudian kita seenak-enaknya minta apa aja. Itu namanya tamu nggak tahu diri. Udah keluarga aja masih kurang adab, kalau ngerepotin yang punya rumah apalagi orang lain. Kata ulama, ad-dhaif kal mayyit. Sesungguhnya tamu itu ketika datang ke rumah seseorang maka ibarat mayit yang berada di hadapan orang yang memandikannya. Orang yang mandiin mayit bagaimana? Kalau dia mau balikin ke kanan, berbalik gak tuh mayit? Berbalik. Mau dibalikin ke kiri, berbalik gak? Berbalik. Mau diangkat tangannya, ngangkat gak? Ngangkat. Begitu maknanya kalau kita datang ke rumah orang, sahibul bait siapin apa aja, selama yang disiapin halalan thayyiban, halal dalam syariat dan baik bagi kesehatan, makan. Jangan kagak kita namu ke rumah orang, tuan rumah udah nyediain makanan, pakai nyari bangsa. Ini ayam doang nih. Daging bebek kagak ada daging bebek. Tempenya mana tempe? Ini buah jeruk doang. Sama salak, nggak ada duren. Ya Allah, itu namanya tamu nggak tahu diri. Ya, namu ke rumah orang itu ya udah makan apa yang ada di rumah orang tersebut, yang halal, yang thayyib, jangan ngerepotin orang. Contoh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, Rasulullah diundang ke rumah satu orang sahabat. Ketika itu disiapin tuh di satu wadah, disiapin anggur.
Ketika Nabi makan, Nabi nggak bagi ke sahabat yang di kanan kiri, Nabi makan sendirian sampai habis. Ketika selesai pamit pulang, sahabat di jalan bingung, kok Rasul makan sendirian ya, biasanya dibagi-bagi sama kita. Belum ditanya Nabi udah tahu. Kata Nabi, kalian pada bingung ya, kenapa saya makan sendirian, nggak bagi-bagi kalian. Kata sahabat, betul ya Rasul, biasanya kan engkau itu kalau dikasih sesuatu bagi-bagi ke kita, kok makan sendiri? Kata Nabi, anggur yang tadi disediain itu asam semuanya. Saya khawatir kalau saya bagi ke kalian, nanti kalian ada yang mukanya kagak enak dilihat sama sahibul bait, dan takut-takut ada yang keceplosan. Nih anggur asem banget nih, takut keceplosan. Kalau orang kita kan kampung jembatan, bukan keceplosan, emang sengaja diceplosin. Sambar geledek lu. Ya, lu mau matiin gue, mau bikin gue sakit perut. Nih anggur asem banget. Nih jangan-jangan anggur belum matang nih lo kasih. Nah, kalau kita kan begitu. Nabi kagak. Nabi bilang, aku nggak kasih kalian biar kalian nggak ada yang menyebabkan sahibul bait tersinggung atau kecewa. Jadi biarin anggurnya saya makan, saya habisin, saya merasakan itu anggur yang asam satu wadah, kalian tidak merasakan. Yang penting yang punya rumah bisa tersenyum dan bahagia karena makanannya dimakan semua oleh Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka dari hadis ini dan kisah ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana Rasulullah menjaga perasaan orang lain. Begitu. Ini kita kagak, kadang-kadang dikasih hadiah sama orang dibuka di depannya. Ntar di rumah, kecuali kalau yang punya rumah bilang, buka tuh hadiah pakai. Kita buka, kita pakai, biar yang punya rumah, yang punya rumah yang ngasih hadiah girang. Kita pakai tuh. Besok dibeliin lagi Kiai, betul iya. Tapi ketika dipakai, tampakkan senyuman. Ya, jangan dikasih, misal dikasih sarung merek Gajah Tengkurep. Kemudian kita pakai, kita kata nih, ini sarung modelnya kotak-kotak begini kayak tahun 95. Ini mah pantasnya bakal hordeng nih. Jangan. Kita pakai, kita ucapkan terima kasih, syukur kepada orang yang kasih hadiah. Insya Allah nanti orangnya senang, dibagi lagi. Iya, pahala terus mengalir. Ini kagak kita katain. Jangan, ya, adab. Kita mesti tahu diri ketika kita bertamu, jaga perasaan orang lain, ya. Tuh, jangan sampai memutus silaturahim. Jaga silaturahim dengan cara saling berkunjung. Tapi ada adabnya. Ini kagak berkunjung ke rumah orang, ngucapin salam kagak, main nyelonong aja ke dapur nyendok nasi. Yang mana itu orangnya? Nggak ada di sini ya. Orang sono, pindahan dari sini. Ya Allah. Jaga silaturahim. Silaturahim sama orang tua, silaturahim sama guru, silaturahim sama sahabat, silaturahim sama keluarga, silaturahim sama tetangga. Jaga silaturahim. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad, orang yang menjaga hubungan silaturahim, Allah luasin rezekinya, Allah berkahin umurnya. Pengen umur kita berkah, rezeki kita luas, sambung silaturahim. Dan jangan sekali-kali memutus hubungan silaturahim. Karena kata Nabi, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Haram masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahim. Jangan kata masuk surga, cium harum surga juga haram. Padahal harumnya surga kata Nabi bisa kecium perjalanan 500 tahun hitungan akhirat. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kali 500 tahun berarti 5 juta tahun. Itu harumnya surga bisa tercium. Tapi orang yang memutus silaturahim gak akan cium harum surga, apalagi masuk dalam surganya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir, cuman silaturahim juga mesti paham. Jangan datang ke rumah orang tua lebaran doang. Datang ke rumah guru lebaran doang. Itu juga datang kagak nenteng apa-apaan. Makanan di rumah orang tua, di rumah guru dihabisin. Ngamplopin 20.000 doang. Pulang pakai nanya sama orang tua sama guru, nggak ada kresek hitam. Yang mana itu orangnya? Bukan di sini, bukan. Sono. Ya. Pindahan dari sini juga. Ya Allah.
Silaturahim datang ke rumah orang tua, ke rumah guru, ke rumah keluarga, datang bawa tentengan. Orang tua kita ngajarin kalau jalan ke rumah orang tua, ke rumah guru, jalannya miring. Jalannya miring bawa tentengan. Ya, parcel buah, parcel sembako, mana minyak goreng lagi mahal. Iya, datang ke rumah Ustaz Qasim, Ki Abdul Khair, bawain tuh tentengan. Ya. Atau bawain buah-buahan tuh, duren, montong, duren musangking. Ya, bawain duren bawor, ya, jangan duren meletak, ya, yang di pinggir jalan ceban, tulisannya, dipikir yang di atas, tahunya yang di bawah, yang udah pada busuk, yang busuk yang dibawain, jangan, bawain yang cakep, yang bagus bawain, buat guru, buat orang tua, biar pergirang, ya, kalau enggak repot Ustadz buat tentengan, transfer, lah, Assalamualaikum Umi, Abi, saya udah transfer ya, tuh, cakep. Assalamualaikum Ustadz, guru, udah saya transfer ya, boh cakep tuh, ya, tuh silaturahim, jaga silaturahim kita, biar berkah dunia akhirat. Yang terakhir, yang keenam, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, cepat-cepatlah kalian menemui ajal kalian, apabila yang keenam, wa qauman yatakhidunal Qur'an mazamira yuqaddimuna rajul liyughnihim bil Qur'an wa in kana aqalluhum fikhan. Kata Nabi Muhammad SAW, Nabi katakan, apabila datang satu masa anak muda-mudi mereka menjadikan Al-Quran hanya sebagai nyanyian. Ketika datang satu masa anak muda-mudi menjadikan Al-Quran sebagai nyanyian, dan seseorang pemuda dipersilakan untuk menjadi imam di dalam memimpin sholat dengan tujuan liyughnihim bil Quran, untuk menyanyikan Quran. Wa in kana aqallum fikhan, walaupun tuh orang sedikit pemahamannya dalam ilmu fikih, yang penting pinter nyanyiin Quran, majuin ke depan. Walaupun fikih sholatnya dia nggak paham. Sekarang udah terbukti di zaman sekarang. Banyak orang-orang yang baca Quran yang Nabi katakan dalam hadisnya, kam min qari'il Quran wal Quran yal'anuh. Berapa banyak orang yang baca Quran tapi Quran melaknat dia. Dia baca ala laknatullah alal kadzibin, ketahuilah Allah melaknat orang yang berdusta. Dia baca tapi dia sendiri melaknat dirinya. Kenapa? Quran melaknat dia karena dia orang yang sering dusta. Banyak orang yang ngaji Quran cuman sekedar buat apa? Menang nyanyiin suara doang. Tapi tidak dia resapi maknanya, tidak dia pahami ayatnya. Itu kalau datang satu masa anak muda-mudi model begitu, menjadikan Quran hanya sebagai nyanyian, mempersilakan seorang pemuda untuk menjadi imam dengan tujuan untuk menyenandungkan Quran, seolah-olah dijadikan sebagai nyanyian, padahal dia sedikit pemahaman di dalam ilmu fikihnya, maka itu kita sudah datang ke satu masa di akhir zaman, masa yang penuh dengan fitnah. Maka banyak minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama-ulama itu kalau di Hadramut, yang penting ketika mereka membaca Al-Quran, mereka betul-betul meresapi setiap daripada ayat-ayat yang mereka baca. Ketika di dalam ayat rahmat, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai rahmatnya Allah. Ketika melewati ayat-ayat azab, maka mereka membacanya penuh dengan rasa takut dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari 6 perkara ini sehingga kita semua bisa selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang selalu diberikan keberkahan dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan fitnah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqomah duduk di majelis ilmu sampai akhir ajal menjemput kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna la ladha ashrafna fatub alaina tauba tagsilu kulla hauba wastur lanal aurati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba au dhiratin au sohbah wal muslimina ajma amina rabbi esma fadla wa juda manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli soli salla wa salam rabbi alaihi adal habbi
wa alihi wa sahbihi idada tausi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.